أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromah Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan 21 Safar 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasahi Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromah Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha wa as-samawati wal ard wa ja'ala as-salihin ahliha sawu sufufakum fa inna taswata sufuf min tamam salah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yasbisu salli pada imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله لا إله إلا الله له لا شريك له والحمد لله قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 الله أكب
الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل عدد الشفاء لكل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا ولبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah yang kita peruntukkan bagi kesembuhan syifa dari Ibu Siti Nur Hanif Kumaladewi binti Supawi Prawiro Wikiro yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Beliau adalah besan dari Bapak Marzuki Ali atau mertua dari Fadil Marzuki. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti syifa Siti Nur Hanif Kumaladewi binti Supawi Prawiro Wikiro washfi mautana bisihah wal afiyah wassalamah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرج الحمد يا كاشف الغم يا من لعباده ويرحم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اسمعنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa saril anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajma'in khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa bagi asyarah basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra Sayyidah Baba Khadijatul Kubra Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa Sayyidina Hasan Maulana Husain Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Mahajir Allahman bin Isa Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Gasab Sayyidina Fikir Mugadda Muhammad bin Ali Ba'ala jami' sadatina Ali Abi Ali Husain Ibrahim wa jami' ibadillahi salihin masyarikil ali ila magharibiha jami' masyayikhna fid din thumma khusus sahabal hadal kitab al-imam Gilbir Irsyad Usul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa Usul Ibrahim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumuna fahati fid din wal akhirah bi anna Allah yuslih umurana wa umural muslimin yahwil ahwalan lil muslimin sanhal bi anna Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah bali maqasidana wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab an-Nasaidiyah wal Salamaniyah ila an qala wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah hal yuhsaru ma'a syuhada wairuhum faqala na'am man yadhkurul mauta fil yawmi wa lailah 20 marrah wa qala alaihi salatu wassalam akthiru min dzikri hadimil ladzat fa annahu yumahhasa dzunub wa yazahidu fid dunya wa lima su'ila alaihi salatu wassalam an ma'na syarhil madhkur fi qauli ta'ala apaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih qala alaihi salatu wassalam innan nura idza dakhalal qalba insyaraha lahu sadr wa anfasaha qila fa hal lidzalika min alama qala na'am at-tajafi an daril ghurul wal inabati ila daril khulud istidad lil mauti qabla nuzulihi. Wa ma'syaral aba wal ikhwan ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, serta nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
melaksanakan sholat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, hadir majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di siang hari menjadi bekal kita untuk kehidupan yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di dalam kebaikan dan kita diberikan semuanya husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan di dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Wasailamaniyah yang disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Di pertemuan yang lalu pembahasan tentang menghiasi diri kita supaya pendek angan-angan, yaitu jangan panjang angan-angan. Dengan kita banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian kepengen masuk surga? Maka sahabat menyatakan, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kepengen masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan caranya biar gampang masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasiru fil amal wa thabitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqal haya. Pendekkan angan-angan kalian dan mantapkan ajal kalian seolah-olah di depan mata kalian, dan malulah kalian dengan Allah dengan betul-betul malu. Itu cara kita nak masuk surga. Maka di antaranya adalah mengingat kematian. Nah, di sini hadis yang tadi kita baca melanjutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ghairuhum?" Ya Rasulullah, apakah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid ini selain daripada orang yang mati syahid? Ada tak orang yang dia tidak mati syahid tapi dikumpulkan dengan orang yang mati syahid? Syuhada. Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, luar biasa kedudukannya. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya, karena pada saat itu bagaimana memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan, sahabat luar biasanya mereka antusias di dalam untuk berperang, ya kepengen sudah mati syahid. Sampai-sampai Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dia menyatakan sekian peperangan yang meloi tidak lain keinginan untuk mati syahid. Tapi beliau tidak diberikan mati syahid dalam peperangan. Jadi dikatakan ulama karena gelar beliau itu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saib min suyufillah, pedang daripada pedangnya Allah. Tapi beliau setiap perang pengen mati syahid. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Bahkan Sayyidina Hamdalah Al-Ghasil dikatakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hamdalah, digelar Al-Ghasil, yaitu dimandikan malaikat. Karena syahid beliau pada saat malam pertama beliau menikah, ada panggilan jihad. Beliau langsung keluar, belum sempat mandi wajib. Akhirnya dia syahid di peperangan tersebut, di perang Uhud. Perang Uhud, maka dilihat pada saat itu badan beliau itu basah. Di sekelilingnya tidak katik, banyak kering pada saat itu panas, beliau basah. Nabi SAW menyatakan dia dimandikan malaikat. Kenapa mendapatkan kemuliaan itu ketika ditanya dengan istrinya? Karena beliau belum sempat mandi wajib pada saat itu, karena panggilan jihad.
Maka orang yang mati syahid luar biasa. Nah, Sayyidah Aisyah, terutama juga para perempuan pada saat itu kepengen mereka juga mendapatkan kedudukan itu. Orang yang diwajibkan berperang itu laki-laki. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, kalau ada jalan lain dikumpulkan dengan orang mati syahid. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada tak? Selain dari orang mati syahid, tapi dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, syuhada. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am, yaitu ada. Siapa mereka? Nabi menyatakan man yazkurul mauta fil yaumi wa lailati isrina marrah, yaitu barang siapa yang mengingat kematian di sehari semalam itu 20 kali. Isrina marrah, banyak ingat mati 20 kali sehari semalam. Kalau kita ni kira-kira ingat mati banyak tak? Kadang-kadang kita lagi takziah, lagi tahlil, lagi dah ingat mati. Ini yang kita ni, hati kita tu gelap maksudnya. Kan dia mungkin hijab maksiat. Bahkan kadang-kadang orang di sampingnya jenazah biasa baik. Maka di antara dikatakan ketawa yang dimurkai Allah, ketawa di samping jenazah, di samping kuburan. Ini untuk diingatkan mati gitu, tidak ingat. Kapan lagi kalau kita untuk mendapatkan nasihat, kalau sudah kematian tidak jadi nasihat bagi kita. Ada pernah seorang datang kepada Sayyidina Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, minta nasihat. Nasihat ya aku wahai Imam. Apa kata Imam Hasan Basri? Bertanya Imam Hasan, ayah kau masih hidup tak? Sudah meninggal. Ibu kau masih hidup tak? Sudah meninggal. Baliklah. Kalau itu tidak menjadikan nasihat, dikatakan abah kau dah meninggal, ibu lah meninggal, tidak jadi nasihat, baliklah. Solid nasihat kalau sudah kematian apa? Tidak menjadi nasihat. Maka kalau ada orang yang akan mengantar jenazah, sampai jenazah, tidak menjadikan itu nasihat baginya, sulit untuk menerima nasihat dari orang. Karena kematian itu luar biasa, sudah nasihat bagi kita bakalan mati. Makanya orang yang ingat kematian 20 kali setiap harinya, ini akan dikumpulkan orang mati syahid. Bukan sekadar nyebut baik, ingatnya bagaimana kita menemui kematian dalam keadaan baik atau tidak. Mana juga kubur kita. Kubur kita itu termasuk taman surga atau lembah daripada lembah neraka. Nah itu orang yang ingat mati itu ingat juga bukan hanya sekadar ingat baik, oh mati kalau kita, tapi apa? Faktanya lalai masih dia. Orang yang ingat mati pasti dia akan ingat bagaimana sakitnya kematian, bagaimana persiapan untuk kematian. Bahkan mungkin hadis-hadisnya tahu kalau kita. Mayit itu dimelok oleh 3 lah, nemen mungkin Ustaz nyampe kenya hadis itu. Apalagi kalau sudah takziah, yang ngewang itu adalah amal. Keluarga harta balik yarji isnen wa yabqa wahid, yang ngewangi amal ibadah tapi masih tidak beramal. Untuk diingatkan itu masih juga. Padahal di masalah tahlil takziah itu ulama nyatakan apa? Supaya berzikir, ingat kepada Allah. Karena di zaman sudah mulai lupa, lalai. Takziah itu sebenarnya untuk ingat kita dengan kematian dan menanamkan kesabaran dan doa untuk mayit dan keluarga mayit. Itu takziah aslinya. Dahulu memang tidak kate baca tahlil, baca yasin. Takziah memang untuk itu, ingat galau. Hingga ketika banyak yang lalai, datang takziah berkelakar, datang takziah model itu. Ada yang ketawa, ini kemuliaan Allah, ketawa di jenazah ada. Maka dianjurkan baik zikir sudah. Abdul zikir ya la ilaha illallah. Juga faedah di antara la ilaha illallah adalah barang siapa membaca la ilaha illallah 1000 kali, 70.000 kali, la ilaha illallah 70.000 kali dihadiahkan kepada mayit, itu bisa menembus mayit itu dari api neraka.
Sebutkan dalam kitab Syu'bul Iman Imam Nawawi Al-Bantani. Di antara faedah dalam membaca zikir itu. Maka itu yang dilakukan supaya apa? Supaya jangan lalai buat zikir ini, buat baca ini, baca Yasin. Sudah dibuat itu supaya orang tidak lalai, ingat dengan kematian, biar zikir paling tidak. Masih juga ini lagi rupanya. Yang dijiwa baca la ilaha illallah jabuk kelakar. Datang takziah, ngabiskan rokok 2 batang, balik ngutuk pula sampai makanannya model, habis maghrib mestinya nasi ngutuk. Ini yang zaman sekarang ini model itu. Ulama sudah membuat dengan berbagai macam sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan. Apalagi dalam takziah itu dibawa dahulu makanan itu dari tetangga-tangga, tidak membebani sahibul musibah, tidak. Sekarang masih ada, masih di Palembang ini masih. Tapi kalau dulu dari kecil tidak ada yang membebani sama sekali. Sahibul nak mau itu orang kaya, nak mau itu tidak punya, lama sudah. Yang ngawak itu ibu-ibu kalau sudah takziah ngawak tenong, jerunya gula, jerunya kopi. Makanya kita lagi kecil dulu tahu kalau tahlil atau takziah pertama itu lesu katanya. Kayak kecil dulu kopi bae. Mentu kopi bae. Kalau nigo baru tahu kita makannya model ini. Model. Kenapa yang bawa itu paling tidak gendum. Dibuat model itu yang ini. Yang masaknya tetangga. Oh masaknya kalau. Bahkan seluruhnya tidak ada memban sama ahli mayit dah. Piring dari tetangga. Ini ngawak selusin, yang ini ngawak jangkir dari tetangga kalau. Kita dari kecil dulu memang itulah paham kalau sudah ada meninggal, mulai kita dipanggil oleh umi kita ni gawak piring. Ke sana untuk agak apa? Acara nigo nah model ini makan tahu kita. Nigo hari. 7 bubur kacang hijau paling tidak. Karena itu gawaanmu itu. Kurang nak tetangga yang nambah. Tidak ada membantu sama sekali. Dan itu model sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ini penyimpangannya kadang terlalu jauh, membebani apa ahli mayit. Ya kalau nak berduit tak apa-apa sudah. Kalau dia nak sedekah, dia berduit, anaknya berduit. Dan juga hukum masalah misal warisnya, kalau itu anak yatim tak boleh diganggu, tak boleh untuk tahlil, tak boleh. Jadi kalau anak sedekah dia ngomong pihak keluarga tadi yang besar ngomong, ini kami yang sedekah, duit aku bukan duit apa? Anak yatim. Dulu aku yang masih kecil kami risaukan ini bagus dia sudah kami jaga dah. Sudah dihitung. Ini kami yang apa sedekah. Tak apa-apa. Namanya sedekah dia ada. Tapi kalau tak katik jangan maksa ke diri. Tapi orang dulu tu luar biasa, bagus menjaga itu. Menjaga kalau 1 2 tak boleh. Tak boleh nak masak nak apa tak boleh dah. Kopi best dah. Kopi 1 2 3 baru ada makanan. Nah maka zaman sekarang modelnya itu. Berzikirlah tidak. Berkelakar. Baliknya makan motok pula. Makan model, sedap model tadi. Alamak kau dewek di rumah. Ini zaman sekarang ini sudah penyimpangannya kadang-kadang jauh membebani. Yang musibahnya dia sudah tak punya, kadang-kadang minjem duit. Nah ini. Kadang-kadang hal yang mestinya wajib mereka tidak lakukan, yang ini dilakukan. Dan ada benar. Meninggal tak punya, sedangkan dia ada kewajiban bayar fidyah. Puasa, meninggalkan puasa. Keluarkan yang fidyahnya. Tidak galak fidyah dikeluarkan, tahlil aja. Tak usahlah yang tahlil nak ini sudah di musolah habis sudah, dilanggar we. Kemudian minta uang langgar tahlil. Udah galak nak di kumanian. Yang ada tu sedekah apa? Keluarkan fidyahnya. Bayar kewajibannya. Dah ini tak galak. Makanya yang ini yang harus kita tahu bagaimana aturan. Nah, setidak-tidaknya ketika takziah itu ingat kematian, ya masih mending. Ingat kematian. Makanya kalau ceramah masih mendinglah ceramah pada saat takziah daripada ceramah nganten ke untuk iwang bae. Amunian ustaz ni pula lapar, kena panas pula.
Zaman sekarang sudah diingatkan makanya ulama itu bukan sembarangan tuh supaya baca la ilaha illallah, baca yasin, didoakan mayit. Nah, tapi kalau nak sedekah itu adalah kalau ada, dah kata tak perlu. Mestinya dari tetangga-tetangga makanan itu. Justru tetangga-tetangga itu yang ngajak makan sama-sama itu biar sahibul musibah ini nafsu makan, mereka makan sama-sama. Sekarang sudah berubah. Apalagi sudah jadi seolah-olah itu kewajibannya. Tidak ada kewajiban sedekah, boleh baik. Jadi kalau ada nak sedekah takziah itu tidak malam tapi 8.12 boleh baik. Takziah mulai besok 8.12 7 hari berturut-turut 8.12 dah apa-apa. Ajulah nasi minyak berduit dia. Mensiap-siap di doa aku. Habis nujud nanya lagi kapan lah aku itu meninggal. Ya doa aku 8.12 nasi minyak. Ngapa banyak meninggal nih ya? Uang berharga. Semak kalau keluarga itu meninggal nasi minyak 8.12 doa aku habis nujud ada meninggal lagi. Jadi itu tidak ada kewajiban balik. Makanya nginget kematian sangat penting. Maka takziah, panggilan takziah kita bakalan itu kapan nama kita. Kalau berdoa itu, nama kita akan tercatat juga, disebut juga. Nah itu mestinya ingat kematian, banyak-banyak ingat kematian. 20 kali sehari semalam kata Nabi SAW akan dikumpulkan orang mati syahid. Karena pengaruh dalam ingat mati itu pasti dia akan apa? Persiapan 20 kali sehari semalam. Pasti ini sudah rajin sholat sudah pasti. Kalau sudah ingat kematian itu rajin sholat. Tidak banyak macam-macam dia. Muamalah dia pasti baik. Tidak akan benci dengan wong karena ingat mati. Melakukan yang haram tidak akan dia. 20 kali ingat kematian. Nah, kita ingat berapa kali kita ingat kematian? Tidak-tidaknya sholat, kita lagi sholat waktu jenazah, nyolat di jenazah. Kan sekarang ini mudah gitu ingat kematian. Di HP kita banyak. Sering kalau di HP grup tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikit lagi. Ini kadang-kadang modal tidak ingat juga. Ngirim itu doakan tidak, ngirimnya baik. Copy paste. Yang salah melok salah juga. Ada yang ngirim salah sih kok, yang lain melok salah kan. Meninggal lanang jadi Allah mafilaha. Gara-gara ada paham doakan. Jangan gitu maju ya Allah. Kita kapan? Kita juga kaget itu. Kita doakan orang meninggal. Didoakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu yang tulisan dibaca, bukan apa? Sekarang ngirim baik dibaca. Doakan. Nah kita juga kebakalan itu. Yang pertama kali masalah ingat itu adalah bagaimana kita kaget meninggal. Ini juga kita ingat kematian giliran kita. Maka faedahnya luar biasa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar sabda aksiru kata Nabi min dzikri hadim ladzat atau muladzat. Perbanyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat yang menghancurkan kelezatan yaitu kematian. Itu banyak-banyak ingat mati. Fa innahu yumahhasu dzunub wa yazhidu fid dunya. Karena ingat mati itu akan menghapuskan dosa. Jadi ingat mati juga menghapuskan dosa dan membuat kita zuhud terhadap dunia. Tak banyak kendak. Zuhud itu tak banyak kendak. Paling rendahnya zuhud itu tidak akan melakukan yang haram. Bukan berarti zuhud itu dia hidupnya sawo, tidak. Zuhud itu dia muamalah, dia ada kesempatan dicari. Tapi yang halal. Kalian sudah yang syubhat dia ambil tidak zuhud sudah. Paling rendahnya dia tidak akan muamalah kecuali yang halal. Nah, yang kadang-kadang ada kesempatan zuhud itu bukan berarti dia miskin, tidak. Justru kadang-kadang ada orang kaya dia zuhud. Karena mungkin dia punya kesempatan yang halal ternyata Allah berikan contohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau zuhud tapi kaya. Tidak ada sahabat Nabi SAW cinta terhadap dunia tidak. Baik itu yang kaya maupun yang miskin tidak. Mereka masalah hati. Zuhud itu masalah hati. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Cuma ada kesempatan beliau. Allah jadikan memang contoh.
Beliau zuhud terhadap dunia, tidak banyak kendak. Cuma Allah ada, diberikan lagi. Makanya infaknya luar biasa, menggunakan keahlian di dalam masalah hartanya. Sampai-sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wakaf beliau sampai sekarang masih ada. Karena luar biasa beliau menggunakan kepintarannya ya untuk umat. Kita kalau misalnya punya kesempatan tidak apa-apa, tapi jangan cinta terhadap dunia, dan tandanya jangan melakukan yang haram. Terutama untuk kalau mikirkan untuk umat, tidak apa-apa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan itu mikirkan apa? Umat. Sampai pada saat beliau punya duit, nyingok umat Islam beli banyu minum, sago dulu, sumur orang Yahudi. Beliau datangnya, mana belinya ini? Orang Yahudi tadi ketika beliau tidak galak, inilah usahanya, dia jual banyu. Tetap beliau berpikir, kesian umat Islam beli terus dengan ini banyu dengan dia. Sulit pada saat itu memang. Akhirnya beliau pagaknya lagi. Aku beli separuh begitu, dengan harga mahal, harga kemarin lah. Cuma separuh be. Nah, mana separuh tu? Ya giliran be kita usaha. Sehari kau punya kau, sehari punya aku. Separuh aku beli usahanya. Sekarang ini sahamnya istilahnya. Separuh. Payo kata Yahudi tadi, duit boleh banyak kan? Baca usaha yang lain dia, ini masih jalan usaha. Dia pikiran itu dunia. Sayyidina Utsman bin Affan bukan pikiran masalah urusan dunia, tapi urusan akhirat. Perdagangan Sayyidina Utsman perdagangan akhirat. Nah, punya kesempatan ini dia. Dia laju sudah belinya. Bagus, baiklah kau dulu hari ini. Jualan dia tetap. Besok giliran Sayyidina Utsman. Gratis kayaknya bang. Umat Islam gratis. Baiklah. Oh cepat ada bang. Gratis hari ini. Nyebar langsung ngomong. Oh memang ngapa cak gratis ini punya Sayyidina Utsman sehari ini. Besok punya Yahudi, lusa Sayyidina Utsman lagi. Nah sudah, pernah beli, tak galak lagi, kaget nunggu besok gratis besok kan? Gratis. Akhirnya buntu juga orang Yahudi. Tapi tak galak zolim Sayyidina Utsman. Datangnya lagi mana? Separuh tu nak jual lagi apa? Dia belinya lagi. Kata orang Yahudi daripada tak boleh duit, sudah dia belinya lagi. Baru diwakaf punya gala-gala. Sampai sekarang wakaf itu masih luar biasa. Nah itu orang yang zuhud terhadap dunia bukan berarti dia hidup miskin, tidak. Dia ada kesempatan, tapi mikirnya untuk akhirat. Itu dia tidak ada untuk bersenang-senang dunia, dia untuk akhirat, untuk umat. Jadi itu zuhud terhadap dunia. Orang yang ingat mati itu mikirkan untuk kematian. Lu kesempatan jangan sia-siakan. Untuk umat tadi dia baca infak, dia baca ini. Kan ada orang yang punya kesempatan, ada yang modal itu. Dia baca, jangan dia nolak, laju, dah apa-apa selagi ada. Dia punya kesempatan, dia punya ada modal, dia punya, ayo dagang. Umat Islam butuh itu, tapi jangan yang haram. Ada aturan syariatnya. Kita nak pengen duit banyak, tapi jalurnya tidak ada tepat. Walaupun niat kita bagus, tidak baca. Umat Islam ini harus dia dengan cara yang bagus, niat yang bagus, itu baru benar. Cara tak bagus, walaupun niat bagus. Aku kalau kaya, lemah ini, tapi jalannya tak bagus, jangan. Jalan yang bagus, itu orang yang zuhud. Karena untuk selamat akhirat. Percuma kita sedekah dari yang haram, tidak ada arti apa-apanya, tidak arti nilai. Justru kita akan jadi tuntutan bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang yang ingat kemati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampuni dosa, dia membuat dia zuhud terhadap dunia. Wala masu'ila alaihi salatu wasallam anil ma'nal asyar al-mazkur fi qouli ta'ala apa man syarallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya makna asyarhu lapang, itu kelapangan yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kelapangan hatinya. Apakah orang yang dilapangkan Allah Subhanahu wa taala hatinya atau dadonya di dalam Islam, dia adalah di dalam cahaya daripada cahaya Allah. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud kelapangan sebut? Insyirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innan nur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau cahaya idza dakhala qalba, ketika masuk ke dalam hati,
Jadi kalau cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati orang mukmin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyahara lahu sadr, maka dadonya akan lapang, infasaha, lega dadonya. Jadi kalau cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, maka dari cahaya Allah Subhanahu wa taala akan lapang dadonya. Nah, itu maka lapang dadonya. Makanya orang yang dilapangkan dadonya dalam Islam itu masuk dari cahaya Allah. Yang pertama adalah cahaya ini ketika dalam hati ada cahaya Islam, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lapang dadonya. Nah, makna lapang dadonya ditanya oleh sahabat, kila fahal lidzalika min alamah. Orang yang dapat cahaya itu ada tak tanda-tandanya? Lapang dadonya itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tandanya tak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan na'am, qala na'am. Ya ada tandanya. Kalau cahaya itu jingok ukur diri kita. Ada tak dalam diri kita cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam hati kita yang membuat lapang hati kita. Naam kata Nabi, at-tajja fi andarul ghurur wa inabati ila daril khulud wal istidad lil maut qabla nuzulihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah dia jauh daripada tempat yang menipu dunia. Dunia tempat menipu. Jangan kita agak ingin dunia ni. Kena tipu dunia, dalur gurur dia kata dunia ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tempat yang menipu dunia ini. Maka dia akan menjauhi tempat menipu tujuannya. Ila daril khulud, dia senantiasa memikir ke tempat yang kekal yaitu akhirat. Dia tidak peduli dengan dunia, dia pedulinya dengan akhirat tujuannya. Wal isti'dad lil maut, dan senantiasa dia persiapan untuk kematian, siap untuk kematian. Itu orang yang punya cahaya dalam dirinya. Qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Sudah siap. Nah, kita siap tak dengan kematian? Kalau kita dikabarkan besok meninggal, siap tak kita? Karena kematian tidak ada waktu tertentu atau keadaan tertentu. Makanya banyak-banyak kita ingat mati dan persiapan, serta banyak-banyak minta kita husnul khatimah. Isti'dadul maut qabla nuzuli, persiapan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah sebelum kita meninggal kita sudah siap untuk menemui kematian. Mudah-mudahan sisa dari umurnya kita cukup untuk kita berbekal, untuk kita selamat daripada yang menakutkan di akhirat, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan cukup untuk kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup untuk kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Allahumma akhrid min qulubina kulla qadri li dunya wa kulla mahalil halqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yasiluna an ta'atik aw yahulu bainana baina tahaggubi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma ya wani ya hamid ya mubdi ya ma'in ya rahmi wadud aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.